Mulanya adalah kebenaran. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18. Pada mulanya adalah kebenaran. Manusia menindas kebenaran itu. Pada mulanya adalah kebenaran. Allah yang benar menciptakan manusia untuk hidup dalam kebenaran. Dengan bergantung kepada Allah, manusia dapat hidup benar dan bertumbuh dalam kebenaran. Di dalam Allah yang benar, manusia bukan hanya dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di salib, tetapi juga dapat merdeka untuk hidup benar. Kefasikan dan kelaliman adalah buah perlawanan kepada Allah. Ciptaan yang sepatutnya bergantung pada pencipta justru melawan Allah yang benar dan penuh kasih setia itu. Berawal dari kepongahan iblis yang merasa tak perlu mengakui kedaulatan pencipta yang benar, maka dengan kefasikan dan kelalimannya, iblis pun berjuang menjadikan Adam dan Hawa budak kegelapan, yakni untuk melawan yang benar, menindas yang benar. Adam dan Hawa dalam kebebasannya memilih untuk mengikuti kefasikan dan kelaliman. Akibatnya tragis. Adam dan Hawa terusir dari taman yang amat indah itu dan menjadi musafir di dunia yang penuh kekerasan dalam kerajaan dunia yang dikuasai kefasikan dan kelaliman sang kuasa dunia yang jahat itu. Allah yang benar, penuh kasih setia, merencanakan jalan keselamatan untuk manusia berdosa. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kematian Kristus di salib adalah untuk menebus dosa manusia. Membenarkan manusia berdosa sesuai dengan rencana Allah. Kematian Kristus di salib adalah proklamasi kasih Allah. Allah yang benar rela menanggung dosa manusia untuk membenarkan manusia dan hidup dalam kebenaran. Salib adalah simbol bahwa Allah menutupi kefasikan dan kelaliman manusia dengan menanggungnya di kayu salib. Menanggung dosa manusia, yaitu Kristus yang mati di kayu salib. Kuasa kebangkitan Kristus yang mendamaikan manusia dengan Allah, yang benar-benar memampukan manusia untuk hidup benar dan bertumbuh dalam kebenaran, harus disyukuri. Manusia dibebaskan dari perbudakan dosa dan kegelapan karena anugerah kasih setia Allah yang benar itu. Kematian Kristus di salib itu cukup untuk menebus dosa manusia. Semua manusia tanpa terkecuali. Tapi Alkitab menyaksikan bahwa kematian Kristus di salib hanya efektif untuk mereka yang percaya kepada Kristus. Dan mereka yang menyerahkan hidupnya untuk terus-menerus berada dalam anugerah Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, panggilan dan pilihan Allah harus dimaknai sebagai panggilan dan pemilihan Allah agar manusia hidup benar di hadapan Allah. Hidup sesuai dengan rencana misi Allah. Jadi keyakinan orang akan panggilan pilih dan pemilihan Allah harusnya bukan merupakan sebuah kesombongan, tetapi sebuah panggilan untuk hidup benar, menjalankan misi Allah di dalam kebergantungan kepada Allah, di dalam kerendahan hati. Panggilan Allah dan pemilihan Allah pada manusia adalah agar manusia hidup benar. Dan manusia terus-menerus bergantung pada Allah yang benar. Bukannya mendirikan kebenarannya sendiri, yang berarti menindas kebenaran dengan kefasikan dan kelaliman. Sebagaimana didemonstrasikan iblis, bapa segala dusta itu. Panggilan dan pemilihan Allah juga berarti panggilan untuk hidup menjadi seperti Kristus.
hidup menebarkan kebenaran dalam hidup pribadi dan hidup bersama. Pada saat COVID-19 ini, panggilan dalam pemilihan Allah bisa diartikan panggilan untuk memelihara kehidupan, menjaga diri sendiri dan orang lain secara benar sehingga mereka tidak tertular oleh COVID-19. Dan kemudian kita semua juga bersama-sama memuliakan Allah yang benar, yang telah menolong kita, memampukan kita untuk bekerja bersama-sama menghambat penyebaran virus corona. Jadi, jika kita mengatakan kita adalah orang yang dibenarkan, orang pilihan Allah, orang yang mengenal Allah, maka semuanya itu harus diwujudkan dalam sebuah usaha, tindakan untuk menyatakan kebenaran, keadilan dalam kehidupan bersama, kehidupan sesama, sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Kiranya COVID-19 akan segera berlalu, dan tentunya disiplin dan usaha kita bersama untuk mengatasinya menjadi kunci untuk hal itu. Allah yang benar akan menolong kita memampukan itu. Kiranya Tuhan memberkati negeri ini, Indonesia yang kita cintai.